Pernahkah kamu membayangkan, ada senjata yang bisa menembus barisan musuh, tanpa disentuh, tanpa terlihat? Senjata itu bukan mitos, bukan dongeng belaka. Ia benar-benar ada dan menjadi saksi bisu peperangan terbesar dalam sejarah Jawa. Inilah kisah tombak Kiai Pleret, pusaka pamungkas milik Sultan Agung Hanyakrakkusuma, Raja Mataram yang melegenda. Setiap kerajaan besar, pasti menyimpan rahasia. Dan salah satu rahasia Mataram ada pada sebilah tombak. Tombak Kiai Pleret bukan sekadar senjata. Ia dianggap jelmaan kekuatan spiritual yang hanya bisa dikendalikan oleh raja yang hatinya bersih dan pikirannya tajam. Konon, hanya Sultan Agung yang mampu menyatu dengan kekuatan tombak itu. Sebelum jadi pusaka kerajaan, tombak ini punya perjalanan yang tak kalah misterius. Diceritakan, tombak ini pertama kali ditempa oleh seorang empu sakti yang tinggal menyepi di lereng Gunung Merapi. Namanya tak tercatat dalam sejarah, namun hasil ciptaannya mampu mengguncang dunia. Ia membuat tombak dari serpihan batu meteor yang jatuh dari langit, lalu menempanya selama 7 tahun 7 malam tanpa henti. Ada kekuatan gaib yang menyelimuti setiap tetes keringat sang empu. Selama proses penempaan, sang empu menjalani laku tapabrata yang berat. Tak makan, tak tidur, hanya meditasi dan doa. Ia memohon agar tombak itu hanya digunakan oleh pemimpin yang adil dan bijaksana. Karena itu, tombak ini tak bisa sembarang disentuh. Siapa yang tak layak, akan celaka jika mencoba menggenggamnya. Tombak itu lalu ditidurkan di petilasan keramat, hingga waktunya tiba. Sultan Agung, Raja ketiga Mataram, adalah sosok yang dinilai pantas membangunkannya. Saat beliau naik tahta, sang empu yang konon masih hidup dalam usia ratusan tahun, menyerahkan tombak itu. Sejak saat itu, tombak Kiai Pleret menjadi senjata utama kerajaan dalam menghadapi segala ancaman, terutama penjajah VOC dari Belanda. Sultan Agung tidak hanya gagah dalam perang, tapi juga sakti dalam ilmu kanuragan. Dalam pertempuran besar melawan VOC di Batavia tahun-tahun 1628 sampai tahun 1629, Sultan Agung membawa tombak Kiai Pleret sebagai senjata pribadi. Meskipun serangan itu gagal menaklukkan Batavia, namun aura tombak itu membuat pasukan lawan gemetar. Ada yang berkata, mereka melihat tombak itu terbang melesat di langit, menembus benteng Belanda tanpa kendali manusia. Tapi, kekuatan besar selalu datang dengan pengorbanan besar. Sultan Agung sangat menjaga tombak ini. Ia tak pernah sembarangan menggunakannya. Bahkan, ketika anak buahnya meminta meminjam tombak itu untuk berperang, sang sultan berkata, Kiai Pleret bukan untuk semua medan. Ia hanya akan berbicara pada saat yang tepat. Lalu, kemana perginya tombak ini setelah Sultan Agung wafat? Menurut cerita, tombak Kiai Pleret tidak diwariskan begitu saja. Setelah Sultan Agung meninggal, tombak itu disemayamkan di tempat khusus yang sangat dirahasiakan. Beberapa percaya, ia masih tersimpan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Tapi ada pula yang yakin, pusaka ini sudah kembali ke alam gaib, menunggu pemilik baru yang layak. Namun, jejaknya masih terasa dalam setiap upacara keraton hingga hari ini. Tiap ada acara penting kerajaan, para abdi dalam menyebut nama Kiai Pleret dalam doa dan penghormatan. Seolah pusaka itu masih menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat Mataram yang tak pernah padam. Apa sebenarnya rahasia kekuatan tombak ini? Sebagian orang percaya, kekuatan Kiai Pleret bukan pada bahan pembuatannya, tapi pada niat dan laku sang empu. Tombak ini adalah wujud dari kesucian niat, pengabdian pada tanah air, dan keyakinan bahwa keadilan pasti menang, walau harus melalui jalan panjang. Kisah Kiai Pleret adalah pengingat, bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang bersih. Dalam dunia yang penuh tipu daya, senjata paling sakti bukan yang tajam, tapi yang dibawa oleh tangan yang tidak serakah. Itulah sebabnya, Kiai Pleret tidak jatuh ke tangan sembarangan. Ia memilih, dan ia menunggu. Kalau hari ini tombak itu muncul kembali, siapakah yang pantas menggenggamnya? Itulah pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kamu, apakah pemimpin masa depan, ataukah tombak itu memang sudah kembali ke asalnya, menjadi bagian dari alam, menunggu zaman yang tepat untuk bangkit? Legenda Kiai Pleret bukan hanya cerita lama, tapi cermin dari jiwa bangsa yang tak pernah padam. Semoga dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal otot atau senjata, tapi pada niat dan keteguhan hati. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sakti Nusantara lainnya.